Ini mah di pesantren diceritain kawan, orang tuanya nggak ada langsung mensupport. Udahlah namanya pesantren ya, udahlah. Kalau memang itu mau kami pasang, mau sekolah ini, itulah kebanyakan sekarang 80% orang memang kalau dulu orang mondokkan anak itu rata-rata ya kalau kayak kita di Medan yang paham sama jemaah tabligh rata-rata anaknya pada mondok sendiri. Atau kalau di Jawa, Aceh itu memang udah kalau masalah dunia pondok itu udah gak usah tanya lagi, orang tak paham, orang tuanya pun nggak paham sedikit agama, tetap anaknya penting mondok itu. Good job. Cuma kalau di Medan ini alhamdulillah lah, untuk perkembangan ini sekarang orang awam anak yang mondok. Cuma begitu tiba kena anaknya keluh kesah sedikit langsung, ya udahlah. Langsung nyerah cepat. Langsung nyerah begitu. Wah, ini buat orang tua juga ya. Ya, jadi disampaikan juga nih sama wali-wali santri kan, mungkin yang nonton video ini harus lebih kuat lah dengan keluh kesah anak, karena namanya perjuangan ya kan Zat. Makin lama di pondok makin ngeri ujian. Iya, makin lama. Jadi kita nggak bisa, karena ini pondok bukan hotel. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kan gitu. Tapi kalau memang mau uang bulanan serasa hotel, silahkan kita buatkan rumahnya, kita buatkan kamarnya, kita kasih fasilitas. Problem Good job. pondok itu ya ganti-ganti aja tuh kayak. Iya betul. Guru program. Jadi kalaupun ada kendala di anak, kalau bisa di support lah, di support tuh dibimbing juga, lebih sabar lagi. Kalau saya kayak kemarin satu orang, jadi gimana Pak? Gak ada usaha untuk buat anak bapak sendiri. Ya kami tidak bisa memaksa Ustaz, karena kemauannya juga begini, yang mondok, kalau mau sekolah ya sekolah. Saya kalau model dengan orang tua kayak gini, daripada ini nanti foto tutupnya kepahaman hidayah ilmu tadi sebelum tutup Allah lebih baik, udahlah. Kalau begitu Pak, ya udah angkat baju semua malam ini, bersihkan, jangan ada satu pun barangnya di sini lagi. Iya. Jadi lebih militan, Iya. nggak langsung nyerah gitu. Karena memang bisa boleh jadi entah maunya anak itu setan juga yang bisiki. Karena kan setan ini mau menghantam satu kebaikan bukan hanya dengan keburukan, tapi dengan kebaikan yang B gitu. Jadi kalau boleh nanya juga nggak nih kira-kira untuk pembiayaan Tadi apa? Ide ke depannya? itu kedepannya tuh kayak mana nih? Langsung saja. Kedepannya apa rencana? Itu prinsip pondok apa gimana? Sebenarnya gini Sat, entah mau tentang bangunan gitu, tentang bangunan atau apalah kedepannya, ide kedepannya, planning kedepannya itu apa rencana gitu? Ya, untuk selanjutnya doa lah ya, saling doa, saling mendoakan. Ya kita inilah untuk atas inilah ya. Ini mau ditingkat Selesai atas ini rencana itu apalah, ada satu ruangan disekat berapa tuh kamar ustazahnya lah, kamar guru, karena sementara ini kamar guru itu hanya disekat pakai lemari santri. Oh, udah ada guru di sini Sat? Udah dari awal udah. Ada berapa orang? Satu orang yang kita belum bisa dua, karena kan ya Udah rumah tangga? belum Mbak? Nope. Anak udah, jangan. I am the one, the way your son don't need a gun to get 19 orang kan masih bisa ditangani, Alia satu, misalnya satu masih belum ya. Kalau banyak guru ada. Tapi ya lah kan nggak mungkin Alia Ustaz aja gitu kan. Di atas sudah kita punya planning ya, sama kayak dia mendiri itulah tahun karyawan. Kira-kira 1 tahun ini anak kira-kira menurut kita nggak capek dalam hafalan, kita musyawarahkan apa mau lanjut alim malah jadi Quran. Oh, saya begitu. berarti ada alimnya. Ya, cuma begitulah, tetap setahun tuh ya. Saya kan ingat tuh dulu kata guru-guru kita lah kan, kalau putra ini kan 1 tahun 10 juz gitu kan memang betul pinter banget kan.
standarnya 7 juz. Tanggal 7. Cuma kalau setahun dia hadapan 5 juz dibodohan gitu kan. Itu kalau putra, maksudnya lemah lah kalau bahasa beda kita bodoh lah gitu kan. EQ lah. EQ-nya kurang. Kurang sampai. Kalau putri ini kan ada masahidnya. Iya, dia kendala bukan di Iya. bukan hanya di EQ berarti saja. Kalau wanita ya di masa liburnya itulah ya. Makanya kita kalau tengok kira-kira nih anak memang nggak mampu dalam menghafal setahun 2 tahun, kita panggil orang tuanya musyawarahkan. Lanjut kemana kan dia, apa mau tetap di Quran atau mau kita alihkan ke kitab. Karena daripada nanti terus dia di Quran nggak tamat-tamat ujung-ujungnya kawin nggak berapa apa. Jadi perempuan ini kan beda sama pondok putra. Pondok putri ini harus memang betul ingat kita ambil dari Maulana Samsudin. Kalau putra itu di Pakistan itu diajak mujahadah. Putra itu diajak mujahadah. Maka Diajak sejak susah, orang gitu. iya. Kenapa? Makanya di Pakistan tuh kalau pondok putra itu pondoknya nggak barang mewah. Lantingnya belum biasa, kipasnya nggak memang diajak untuk mujahadah. Tapi kalau putri ini di Pakistan itu diajak untuk tertib. Makanya pondok putri di Pakistan itu elitnya luar biasa. Sebaliknya ya. Asik. Jadi putri ini dibuat tertib. Fasilitas kita penuhi. Kalau bisa pun kalau mampu listrik kita tambah watt, pakai AC. Jadi bagaimana perempuannya kan memang di rumah aja. Jadi bagaimana dia tuh nyaman, aman di tempat tersebut sehingga tidak ada kepingin-pingin keluar. Makanya putri itu dibuat fasilitas yang mencukupi dan kita buat tertib. Putri wajib tertib, tapi kalau putra harus mujahadah. Kalau putri dia hanya mujahadah, kabur. Gak mau deh mondok gitu. Dia dibuat enak lah, dimanja. Suntuk sedikit 3 bulan ada rezeki kita buat rekreasi. Alhamdulillah karena kita di Naurang ini dekat sama gunung kan ya. Macam inilah saja. Ya riwayat istilahnya kayak kantunan rusuk ya. Ya. Wanita ini kan dia dari tahun rusuk. Dia kalau misalnya kita kerasi langsung patah. Cuma kalau dibiarin pakai bengkok. Jadi ya panik-panik. Sebenarnya kalau dibilang lebih rumit dan lebih rumit Iya, sebenarnya. lebih rumit. Daripada laki-laki ya, Iya. daripada putra ya. Dan putri ini kan madrasah ula, madrasah pertama untuk anak-anak yang mampu. Jadi kalau Jadi- bisa memang putri itu harus lebih pintar sama gitu. Menguasai rumah. Apalagi kalau menurut pribadi saya ya, tapi ya beda-beda orang kan. Kalau seandainya pun, kalaupun saya nanti punya anak pun, ini kan anak 2 cowok kan. Kalau misalnya aku kasih cewek, saya lebih condongkan ke kita, kalau putri. Kalau Kenapa? anak Ustaz nanti. Ya, itu pribadi saya. Karena setelah saya keliling dan sini kan menerima santri pindahan juga. Banyak hari ini pondok-pondok. Banyak pondok-pondok putri ini nggak paham masalah fikih. Padahal itu tadi dia madrasah pertama buat anak-anak dan keluarganya. Apalagi kan dia pasti berhadapan dengan najis kencing anaknya, buang air kotoran anaknya. Nah, saya pikir kalau perempuan ini lebih harus dicondongkan paham akan fikih. Daripada Al-Quran. Al-Quran dia. Nah, Al-Quran itu sifatnya Kalau memang Allah berikan takdirnya jadi hafiz, ya alhamdulillah. Tapi yang lebih apa banyak manfaatnya, lebih kaya Ya, manfaatnya itu kan. tetap jaga. Itu ya. Jadi saat ini kurikulum unggulan lah, istilah pelajaran unggulan di satu ini kan apa aja tuh Ustaz? Yang macam tadi ada pembahasan fikih itu udah pasti lah ya dikhususkan itu. Maksudnya ini Apa program struktur Iya, program iya, atau program. dari bangun tidur dulu. program unggulannya aja dulu. Kalau di sini tetap hafiz, cuma kita ambil setiap ada juhurnya itu 1 jam kita masukkan sisi jam. kitab. Kita Kalau di sini masih fikih, bahasa Arab, hadis, ta'lim, tauhid, itulah semua. Cuma yang belum ada nausor aja. yang seluruhnya. Karena kan Tapi nanti bakalan ada Pak, ya? Insya Allah. Cuma ya memang walaupun ya kayak kembali lagi kayak prinsip guru-guru kita, murobi kita kayak ulama sendiri kan memang
apa? Membayangkan bagaimana dalam satu hari itu belajar ngapis, belajar juga kita kan sangat sulit namanya. Ya, Satu-satu ya, satu. Walaupun ada juga kayak kita di temburuan, nah, Kemungkinan ada yang sanggup. Iya, ada yang sanggup. Jadi dibagi ya, setengah Quran, nanti setengah hari lagi kita. Cuma kalau itu tak fullnya tahfiz, cuma setiap pada zuhur 1 jam itu terus belajar Al-Quran. Paling nggak disisipi. Dia. Misalnya hari ini fikih, dia 1 jam cukup 1 jam. Paling lebih kan lebih sedikit lah. Cuma tetap 1 jam itu satu mata pelajaran aja. Satu mata pelajaran. Iya. Berarti setiap harinya tuh berganti-ganti yang mata pelajaran. Iya. Berarti Lebih fokus di tahfiz. Iya. Jadi kalau mau cari apa kan Pondok Putri, ini daerah mana nih Ustaz? Alamatnya Ustaz? Ini Alamat Jalan Pahlawan 2 Ujung, Gang Rahayu. Masuknya kalau dari Deli Tua bisa ketemu pajak Deli Tua belok kanan, terus sampai lewat Sungai Pama, Jalan Pama, terus nanti ketemulah cari Jalan Pahlawan 2 Ujung. Kalau dari Medan Johor di Namurambi Pasar 2, Jalan Nit Karim. Jalan apa Ustaz? Nit Karim. Jadi kalau mau cari Pondok Putri, insya Allah pun di sini disisipkan apa program-program fikihnya. Karena banyak juga, ada berapa dulu kemarin kan berapa orang pindahan. Nggak ngerti masalah darah haid itu gimana, istiadah itu gimana. Pembedaannya nggak ngerti kan begitu. Masa-masa darah haid itu kapan keluar nggak ngerti. Bahkan ada yang kemarin itu kita dapat di santri udah haid pun masih sholat. Ini padahal pindahan adalah di pondok saya sebelum dia pindah dari pondok sebelum kemarin udah di Mejus. Berarti kan udah setahun 2 tahun di pondok tersebut. Waktu itu lama dia di pondok sebelumnya. Cuma kok nggak paham masalah head. Boleh begini kan bahaya. Ini yang cukup membuat usaha risau, iya. gitu kan, dan harus membuat program khusus apa fikih di situ, fikih wanita paling enggak. Yang selesai tadi, kayaknya ada lagi tambahan, Bang Sep. Mau ditanya, mumpung Ustaz ini. Apa ya? Nggak tahu lah. Jadi Ustaz, Motivasi. kasihlah motivasi untuk kami ini yang lemah-lemah ini yang bisa kuat lah kok dia. Apa gitu Abang? Kasih motivasi. Apa motivasinya Bang? Abang mau motivasi apa rupanya? Ya untuk apa? Bangun rumah tangga? Jangan, anak udah Ustaz. Nggak mungkin nambah kan, nggak boleh. Umat di sebelah. Boleh lah Ustaz. Untuk yang wanita-wanita di luar lah. Untuk santri atau wali santri atau untuk masyarakat, untuk bagaimana pondok ini manisnya gitu kan. Terkhusus kan lagi viral lagi TikTok yang perempuan berjilbab aneh-aneh itu Ustaz. Itu kayak mana tuh Ustaz? Itu Ustaz. Berjilbab, ya kan? Joget-joget. Joget-joget. Maaf cakapnya terbuka pula kancingnya tuh. Dia berjilbab. Kan? Ini awal nggak tahu nih karena apa kan. Tapi tangannya segini. Nah, pakai daster itu gimana Ustaz? Belanja, coba kan. Pakai ini dasarnya ya segini hadirin. Jadi alatnya cuma rambut Pak, betisnya enggak. Gimana Ustaz? Ya kalau motivasi buat kehidupan manusia ini memang hidup memang untuk berjuang, nggak ada semua yang memang penuh dengan perjuangan. Ya terutama lah kalau untuk masalah perut berjuang untuk makan minum kan begitu kan. Memang untuk berjuang, ya kita pun hidup di dunia ya. Nggak ada yang instan maksudnya. Nggak ada yang instan, berjuang juga untuk bagaimana masuk surga gitu kan. Jadi ya kalau cerita perjuangan, namanya perjuangan ya pasti banyak susah, sakit apa semuanya. Nggak enak lah. Ya dari banyak gak enaknya, cuma itu tadi. Kalau kita nikmati kan itu tadi. Dan kita yakinkan di balik perjuangan itu pasti ada pelangi Bang. Dan setelah badai ada pelangi Bang. Mie instan Bang. Itu pun direbus dulu Bang. Bukan langsung dimakan ya Ustaz? Udah ya. Iya kan? Kita orang ini yang ada yang harus tahu. Instannya di mana? Betul. Ya intinya jadi manusia itu bagaimana lah. Bukan hanya ya apa yang kita buat, kalau bisa pun dari cakap kita, omongan kita, pakaian kita, akhlak.
ramahnya sosialisasi kita dengan masyarakat itu adalah bagaimana orang melihat kita bisa jadi aspek budaya. Begitu aja. Nah, dan memang yang paling utama itu adalah apa namanya? Kalam ada beberapa ilmu ada kan? Kalau ada lupa Ada itu lebih dahulu sebelum ilmu. Ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini orang jauh dari akhlak. Jadi yang pertama kali memang yang kita tunjukkan itu ilmu. Yang kita tunjukkan adalah akhlak. Nah, apalagi kalau kayak kami lah di sini kan di saudara-saudara mayoritas orang Jawa. Orang di desa ini nggak nembak ilmu. Mau setinggi apapun filter kita LCMS AG, cuma kalau akhlaknya pun nggak ada. nol saja. Makanya lebih dominan kita di sini sosialisasi, begitu. Ikut berbaur aja sama yang minum, berbaur. Kita apalagi tiap malam di sini kan, ada nongkrong, ada yang menunjukkan kris, Masyarakat. Iya, iya, ada dulu. Saya duduk aja tengok. Mana saat ini lo yuk laga-laga. Oh iya, Pak. Iya. Siwa, Pak. Siwa ya. Iya, Cuma kita berbaur aja begitu. Iya, betul. Kadang kalau kita gabung sama orang yang nggak sholat ya kan, nah, tapi jangan langsung sistemnya, oh nggak begini nggak, kita cari bagaimana, intinya begini lah. Kalau saya berprinsip ya, metode saya dalam perjuangan ini, bagaimana agama tersampaikan tanpa meninggalkan adat dan budaya. Karena kita orang Indonesia ini bukan berarti kayak Islam Nusantara ya, bukan. Kita di Indonesia ini memang orang Indonesia ini kan memang dari dahulu luhurnya itu sampai sekarang memang tidak bisa dijauhkan dari budaya dan adat. Adat dan budaya Tidak positif bisa. lah saja. Positif itu memang orang Indonesia lebih mendominankan budaya dan adat tadi. Seninya tadi. Juga. Makanya itu tadi Wali Songo dakwanya ke Indonesia tidak meninggalkan adat dan budaya tadi. Cuma itu tadi bervisi misinya bagaimana agama tersampaikan tanpa meninggalkan adat. Nah, ya sebenarnya pun dahulu kalau tidak silap ya, kalau salah mungkin bisa dilurusi. Kayak masalah tawaf gitu ya. Saya dulu pernah dengar dari waktu ngaji sama Abi Maulana Syarifuddin kan, yang pengarang kitab Melepas Belitan Wahabi. Itu bahwa bahkan tawaf sendiri itu sebelum ada Rasulullah udah ada, itu dia menjadi budaya dan orang-orang Quraisy dulu. Orang Arab tuh, memang orang Quraisy, orang jahiliyah. Memang sebelumnya memang udah keliling-keliling Ka'bah. Tawaf itu. Nah, Udah jadi udah memang udah sebelum ada Nabi Muhammad. Udah keliling, cuma keliling-kelilingnya itu telanjang. Dan begitu, adanya Rasulullah, diutus Rasulullah yang telanjang disempurnakan, yang depan Ka'bah itu ada patung-patung pun dia disingkirkan pelan-pelan. Baru pun yang tadinya orang-orang jahiliyah tawaf tak pakai baju sekarang bahkan menjadi rukun haji dan umroh. Nah, jadi kita berpikir bagaimana dalam perjuangan ini jangan ya, kalau mau cerita menegakkan Quran dan hadis memang harus tegas kan begitu. Cuma kita di negara kita ini memang berbeda, setiap daerah kan berbeda-beda. Gitu. Makanya itu tadi nggak bisa bahwa kita harus berpikir ya pandai-pandai kita, cerdik-cerdik kita lah. Bagaimana hidayah ini tersampaikan kepada mereka tapi hati mereka senang. Iya, betul. Ada orang nggak sholat begitu kan, atau ada orang masih, kalau di sini togel masih insya Allah lancar kali. Togel lu pasti kali memang. Kalau mau masak dari sini, Bang. Togel lu masih lancar kali di sini memang. Nah, cuma bagaimana itu tadi ya, saya kayak apa juga ngambil pelajaran dari Habib Munjir dan almarhum. Begitu, apa namanya, ada ngumpul sama orang merokok, yang penting ya jangan langsung, kau jangan merokok, nggak ada begini, tetap aja ikuti aja maunya dia. Nanti sikit-sikit baru kita arahkan. Ya sama, kita kadang ada berapa ngumpul liburan sama orang-orang yang mungkin dengan dia bangga cerita segala macam. Kita ceritakan juga, memang begitu begini. Nanti lama-lama baru kita pikir sahabat-sahabat atau wali-wali yang punya juga karomah, keramat-keramat seperti itu. Nah, jadi lama-lama dia kita berpikir menjalankan bahwasannya ilmu kesaktian itu bukan memang ada ilmu-ilmu yang seperti itu, tapi itu karomah yang diberikan Allah sama orang-orang yang memang khusus dibuat Allah. Itu tetap datangnya dari Allah, Iya. bukan dari
si Kres tadi. Karena kan tetap ya itulah metode orang dakwah kan. Tapi yang kita ini lebih lemah lembut, lebih Iya, ikhlas. sama sosialisasi kita. Begitu orang kalau ya kayak dibilang sama main pertemuan, kalau hati udah dapat, Semuanya ikut mah. ya kalau ada itu. Cuma kalau hati Satu sama belum mana? dapat, Oh, bukan itu apa itu? Ada orang juga dong. kalau udah senang orang, aman. Duduk aja pun kita pernah makan dulu ya. Kayak kita ini lah kan. Ya segan juga tiap hari dikasih sayur, bayar jakit, apalagi zaman sekarang. Kalau cerita dapur, pening lah kepala. Kerja dapur semua makan ya. Mereka dikasih uang nggak mau. Di sini Ustadz yang masak atau maksudnya Ustadz sama buminya lah atau Iyalah. santri yang masak? Sini ya saya masak sama Umar sama dia dibantu tetap 2-3 orang santri sambil ngajarin mereka. Sampai ngajar mereka betul-betul. Ya, nah itulah tadi yang dibilang Iya. pondok putri itu beda dengan pondok putri. Cuma tetap ya tuh Karena mereka harus menguasai rumah ya. semuanya harus memang Harus bisa. belajar. Bahkan mohon maaf mungkin kalau di sini agak berbeda dengan yang lain bener. Di sini pun picture pun santri juga. Masuk kok santrinya juga bang, biar dapat tahu. Tengok orang tengok. Warga yang lewat dari sekolah. Ini bangunan ninja nih ya. Ditengok orang tuh gini. Ya, Kayak cadar kan. Ngadu semen. Ya, kadang ya banyak juga dinasihati sama keluarga. Cuma mau gimana lagi? Sebenarnya aku mau orang itu atau kayak mana sih? Ya, kalau saya berpikir jangan sampai santri. Karena ini dulu saya pernah dengar pengalaman. Makanya saya bilang tadi, Putri ini madrasah pertama buat keluarga anak-anak yang nanti di masa depan. Saya pernah tuh ngajar di satu tempat dulu sebelum kita orang punya pondok. Itu yayasannya ngomong, itu santri putri itu diajari masak. Dia bilang sama kita pengajar. Kenapa? Karena kebanyakan santri putri itu tahunya hanya masak air, bahkan masak air pun tak tahu. Itu kan jadi menjadi image. Setelah saya musyawarahkan sama setiap ustazah yang ngajar di sini, saya tanya juga hadiah. Ya saya langsung menceplos saja. Hanya Pak masuk mari bisa masak apa aja saja. Ya memang betul. Lebih banyak ke pandai masaknya. Begitu. Makanya saya ya alhamdulillah bersyukur juga berkat Al-Munjiri. Kita semua bisa. Ngerti kita. Ngerti segi bangunan, segi ngolah pesantren. Memang manajemen kalau dari ditengok kan mak masih kecil disuruh gini nggak tahu manfaat ke depannya Iya. itu besar banyak saja. Karena namanya takdir orang nih di masa depan tuh nggak tahu. Iya, Kan seperti apa? ya. Kalau memang dia belajar agama kan gitu. Bukan berarti seorang yang hari-harinya ketika masa belajar ya pegangan dia buku dan pulpen, kitab, lalu dia tidak bisa pegang jangkau lah, ini salah betul. Ini yang nanti kalau model seperti ini, itu kalau prinsip saya, nanti menjadikan di masa depan dia orang berilmu tapi akan datang sifat sombong dalam dirinya. Kenapa? Karena ketika masa belajarnya hanya itu aja, belajar aja, nggak pernah diajarkan atau diterapkan bagaimana khidmah. Oh, Gitu tadi. Sehingga nanti ketika dia masa depan dia buka pondok, yang tahu hanya ngajar saja. Makanya dulu pernah saya dibilang guru kita kan, Pakistan itu beda. Kalau alumni Pakistan tuh kalau udah ngajar, pondok yang tempat dia ngajar itu macam pondok dia sendiri. Beda sama besar-besar alumni lain. Kalau alumni lain ngajar, ya sekedar ngajar, habis ngajar masuk kamar, main HP. Dari situ saya baru sadar bahwasannya oh memang betul lah. Kalau kita memang waktu belajar disaingi dengan khidmat tadi, khidmat pondok, kalau cerita khidmat kan semuanya lah di situ kan. Semuanya dia Bantu membantu di situ semua. Di situ dia bersih saja. Macam satu lagi itu bangunan. Iya, itu. bangunan. Jadi pun kita diletak di mana saja kayak ubi, tumbuh insya Allah. Cuma kalau ketika Nanti kita lah. masa belajar tuh hanya tahunya belajar. Terakhir pun kalau nanti pun kita Allah kasih kita pondok ya hanya tahunya itu saja. Terakhir ya nggak bisa ngatur yang lainnya. Betul. Itu yang saya pernah lihat dalam kehidupan. Paling enggak diikut-ikut kayak gitu, Iya. maksudnya bukan dijadikan Bukan. dijadikan pekerja, cuman biar tahu gitu. Karena apa yang kita terapkan ini ya mesti ya kita kan belajar dari pengalaman hidup. Iya. Apa yang kita lihat. Iya, sekedar Bahkan kata belajar. Ki Haji Bahaudin Nur Salim Gus Baha, kalau bisa pun setiap manusia itu supaya hidupnya itu tidak
apa namanya, tidak berantakan. Guyonan dia, ketawa dia pun ada sanatnya, kan begitu. Harusnya kayak gitu saja. Itu. Jadi harus memang seperti itu. Jadi berkah semua hidupnya. Berkah. Ngomongnya pun berkah. Kenapa? Dia ngomong begini, ada diikutinya. Ada itu. Dia buat guyonan begini karena ada itu tadi. Guyonan kalau bisa pun kita hidup, kalau mau berkah, saat kita buat guyon atau candaan tuh kalau bisa pun candaan itu ada sanatnya. Nah, itu. Jadi hidup tuh berkah banget. Tapi sohe biasa. Bang, dia sohe bang. Bercanda pun harus sohe. Harus ada hadisnya ya. Enggak juga, gitu. Ya pokoknya ada yang Itu ya, ada aturan di situ. Ada. Maaf, nanti dia tak paham. Yang kedua ya tetap kita terapkan jangan bagaimana ambisi pada dunia dan itulah. Masya Allah, ini kalau cerita agama ini satu hari satu malam pun nggak siap nih Sar. Ini nggak Sar? Ya soal. Paling kan ini dulu nanti kita yang kita sampaikan ke penonton ini kan pun baru ini abang ini yang dibawa Ceril nih. Kayak apa juga hadis arba'in yang kedua, Jibril tanya tidaklah yang menanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Nah, itu hadis sekarang kayak begitu. Nah langsung aja Yang kita menanya tidaklah lebih tahu daripada yang ditanya. Lebih akurat yang nanya. Kalau kita orang Lebih guru, paham deh. Ustaz Mustafa di guru kita yang lebih paham. mana ada lagi? Saya percaya lagi kan? Ya seolah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama Ustaz Rizky Fadillah mudah-mudahan sebagai pimpinan Pondok Pesantren Putri Nurul Mustafa saja mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita, bisa menjadi iktibar, Amin. menjadi asbab hidayah, penunjang daripada keinginan kita lagi menuju kebaikan, ya kan, meninggalkan daripada kemaksiatan, kemungkaran, kelalaian, terutama di masalah pendidikan. Begitu. Insya Allah ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subscribe lah.